Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Langkah Kisah, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh pelajaran hidup dari channel ini. Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada pejabat yang begitu takut membuka rahasia masa lalunya? Mengapa sebuah selembar ijazah bisa membuat geger satu negeri? Pagi itu, Solo masih terbungkus udara dingin. Jalanan depan rumah besar bercat putih itu lengang. Di ujung gang, dua mobil hitam melaju perlahan, berhenti tepat di depan gerbang besi yang tinggi. Dari dalam, suara burung berkicau samar terdengar, seolah tak sadar bahwa sebuah badai akan segera datang. Tiga pria berjas rapi turun dari mobil. Wajah mereka tegas, mata menyapu sekitar dengan penuh kewaspadaan. Mereka adalah penyidik Bareskrim Polri, yang pagi ini mendapat perintah langsung untuk bertemu dengan Mulyono, mantan pejabat yang kini menjadi sorotan publik. Ketukan keras terdengar di pintu utama. "Pak Mulyono, kami dari Bareskrim," ujar salah satu penyidik dengan nada datar. Dari balik tirai, sosok pria parubaya tampak mengintip. Wajahnya pucat, matanya berkedip cepat. Ia ragu untuk membuka pintu, namun ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih tegas. Di luar sana, media sosial sedang membara. Berhari-hari masyarakat membicarakan keaslian ijazah Mulyono dari sebuah universitas ternama di Jogja. Banyak yang menantangnya untuk menunjukkannya ke publik, bahkan beberapa tokoh nasional ikut bersuara. Tekanan semakin kuat, membuat ia tak punya banyak pilihan selain menghadapi panggilan ini. Pintu akhirnya terbuka. Penyidik menyerahkan surat panggilan resmi. "Kami harap Bapak hadir di kantor Bareskrim untuk pemeriksaan dokumen akademik Bapak," ucap salah satu dari mereka. Mulyono mengangguk pelan, namun matanya tak pernah menatap langsung ke lawan bicara. Di dalam kepalanya, ia tahu, rahasia yang ia simpan bertahun-tahun kini berada di ambang terbongkar. Namun, ia masih punya satu siasat terakhir. Keesokan harinya, Mulyono berangkat menuju Jakarta dengan mobil pribadinya. Di kursi belakang, sebuah tas kulit hitam diletakkan rapi. Tas itu tampak biasa, namun di dalamnya tersimpan sesuatu yang selama ini ia hindari untuk diperlihatkan. Sebuah ijazah yang diakininya bisa menyelamatkan karirnya. Di sepanjang perjalanan, Mulyono hanya diam menatap keluar jendela. Wajahnya tampak tegang. Telepon genggamnya bergetar beberapa kali. Notifikasi dari grup politik dan beberapa kenalan lama yang menanyakan kabar. Namun ia mengabaikannya. Di pikirannya, hanya ada satu hal. Bagaimana agar ijazah ini lolos dari pemeriksaan. Sebelum ke Jakarta, ia sempat singgah sebentar ke sebuah rumah di pinggiran Jogja. Di sana, seorang wanita parubaya menyambutnya. "Semua masih aman?" tanya Mulyono dengan suara pelan. Wanita itu mengangguk, lalu membuka sebuah brankas besi di ruang belakang. Bau kertas tua bercampur debu langsung menyeruak. Di dalamnya, tersimpan rapi dokumen-dokumen yang tampak meyakinkan. Salah satunya adalah ijazah universitas ternama yang akan ia serahkan ke penyidik. Namun, jika diperhatikan lebih teliti, ada sesuatu yang aneh. Kertas itu tampak terlalu putih untuk ukuran dokumen yang katanya berumur puluhan tahun. Stempel universitas terlihat mengkilap, seolah baru saja dicetak. Setelah mendapatkan dokumen itu, Mulyono bergegas kembali ke mobil. Ia sadar, setiap detik adalah langkah menuju meja pemeriksaan yang tak bisa ia hindari. Sesampainya di Jakarta, ia disambut penyidik di gedung Bareskrim. Ruangan pemeriksaan sudah disiapkan, dan seorang ahli forensik dokumen telah duduk menunggu, dengan mikroskop dan lampu ultraviolet di hadapannya. Mulyono menyerahkan map berwarna biru. Tangannya sedikit bergetar, namun ia berusaha menutupi kegugupan itu dengan senyum tipis. Ahli forensik mengambil dokumen tersebut, lalu mulai memeriksanya dengan teliti. Di bawah cahaya lampu khusus, serat-serat kertas mulai memantulkan kilau aneh. Tinta tanda tangan terlihat berbeda warnanya di beberapa bagian. Dan yang paling mencolok, ada ketidaksesuaian pola cetakan dengan tahun yang tertera di ijazah itu.
Mulyono menelan ludah. Ia bisa merasakan napasnya menjadi berat. Pemeriksaan baru saja dimulai, tetapi tanda-tanda bahaya sudah bermunculan. Ahli forensik itu, seorang pria berambut tipis bernama Rendra, bekerja dengan gerakan tenang namun penuh konsentrasi. Ia mengambil kaca pembesar, lalu memeriksa bagian tanda tangan pembimbing skripsi Mulyono. Cahaya lampu sorot kecil diarahkan ke titik tinta yang membentuk huruf-huruf. Menarik, gumam Rendra pelan, matanya tetap fokus. Penyidik yang duduk di sudut ruangan mencatat setiap temuan. Rendra kemudian mengambil alat uji serat kertas, menaruh potongan kecil ke dalam larutan kimia. Butuh waktu beberapa detik sebelum warna larutan berubah. Seharusnya, kalau kertas ini dicetak di tahun yang tertera, seratnya sudah mengalami degradasi alami. Tapi ini masih segar, seperti buatan beberapa tahun lalu, jelasnya. Mulyono hanya menatap tanpa banyak bicara. Ia mencoba mengatur napas, namun keringat tipis mulai membasahi pelipisnya. Rendra lalu beralih ke tanda tangan. Ia membandingkannya dengan arsip tanda tangan asli sang pembimbing yang disimpan universitas. Hasilnya membuat ruangan itu hening. Goresan pena ini identik dengan pola tanda tangan yang ditemukan pada kasus pemalsuan dokumen 5 tahun lalu. Kemungkinan besar, ini bukan tanda tangan asli. Salah satu penyidik mendekat ke meja, melihat hasil perbandingan yang ditampilkan di layar. Perbedaan ketebalan tinta di setiap goresan begitu jelas ketika diperbesar. Jadi, ijazah ini palsu? Tanyanya. Rendra menatap penyidik itu sebentar, lalu berkata tegas, "Saya tidak akan langsung bilang palsu, tapi jelas tidak memenuhi standar autentifikasi dokumen akademik." Mulyono menelan ludah lagi. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Ia tahu, ini baru awal, dan penyidik pasti akan menelusuri lebih dalam. Penyidik utama, seorang pria berkacamata bernama Hendra, memberi kode kepada timnya untuk mulai menggali siapa yang terlibat dalam pembuatan dokumen ini. Daftar nama, catatan transaksi, dan jejak komunikasi mulai disiapkan. Di luar ruangan, awak media sudah memenuhi lobi gedung Bareskrim. Mereka belum tahu hasil pemeriksaan, tapi aroma skandal sudah mereka cium. Kamera siap, mikrofon terangkat, dan headline berita malam ini sudah menunggu. Yang tidak mereka ketahui, jejak uang besar sedang menunggu untuk terbongkar. Penyidik Hendra memulai langkah berikutnya. Ia memerintahkan tim cybercrime untuk menelusuri transaksi keuangan Mulyono beberapa tahun ke belakang. Tak butuh waktu lama, sebuah pola mencurigakan mulai muncul di layar komputer mereka. Ada transfer dalam jumlah besar yang dilakukan secara bertahap ke beberapa rekening berbeda. Angka totalnya mencengangkan, mencapai 50 miliar rupiah. Sebagian besar uang itu berakhir di rekening seseorang bernama Suryo Hartanto, mantan pegawai administrasi di universitas ternama di Jogja yang kini sudah lama menghilang. Hendra mengerutkan kening. Cari semua data tentang Suryo. Alamat terakhir, catatan pekerjaan, dan siapa saja yang pernah berhubungan dengannya. Sementara itu, di ruang interogasi, Mulyono duduk dengan tatapan kosong. Di luar, langit Jakarta mulai mendung, seolah mencerminkan situasi yang dihadapinya. Ia masih yakin bisa mengelak. Apa hubungannya saya dengan orang itu? Saya bahkan tidak kenal, ucapnya datar saat penyidik menyebut nama Suryo. Namun, bukti digital berkata lain. Tim cyber menemukan pesan terenkripsi di sebuah aplikasi jarang digunakan. Isi percakapan itu menunjukkan pertemuan rahasia antara Mulyono dan Suryo, terjadi bertahun-tahun lalu di sebuah kafe sepi di Bantul. Di situ, keduanya membicarakan proyek besar dan jaminan untuk masa depan politik. Hendra membaca transkripnya dengan seksama. Kata-kata dalam chat itu memang tidak langsung menyebut ijazah, tetapi kode-kode yang digunakan jelas mengarah pada sebuah dokumen penting. Malamnya, tim penyidik mendatangi sebuah rumah tua di pinggiran Klaten. Berdasarkan informasi, rumah itu pernah digunakan Suryo sebagai tempat menyimpan dokumen dan peralatan cetak. Saat mereka menggeledah, bau kertas dan tinta langsung menyeruak.
Di salah satu lemari besi, ditemukan sisa-sisa kertas dengan watermark asli universitas, stempel resmi, dan beberapa formulir kosong. Semua itu menjadi potongan puzzle yang mulai menyatu. Di layar besar ruang penyidik, garis-garis merah mulai menghubungkan foto Mulyono, Suryo, bukti transfer, dan dokumen yang ditemukan. Semua mengarah pada satu kesimpulan. Ijazah itu dibuat secara khusus, dengan bahan asli, tapi di luar jalur resmi. Satu-satunya yang belum terjawab adalah, berapa besar peran Mulyono dalam semua ini? Pagi itu, suasana di gedung Bareskrim begitu tegang. Penyidik baru saja berhasil menemukan keberadaan Suryo Hartanto di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Ia ditangkap tanpa perlawanan, lalu dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. Suryo, pria berperawakan kurus dengan rambut mulai memutih, duduk di kursi interogasi. Tangannya terikat borgol, namun matanya tampak gelisah. Penyidik Hendra membuka map berisi foto-foto barang bukti, lalu meletakkannya di meja. Kami punya bukti transfer uang dari Mulyono ke rekening Anda. Kami juga punya percakapan yang membicarakan proyek ijazah. Sekarang, Anda mau bicara atau menunggu bukti lain menjerat Anda? Suryo menghela napas panjang. Awalnya ia mencoba mengelak, mengatakan bahwa uang itu adalah pembayaran untuk proyek lain yang tidak ada hubungannya dengan ijazah. Tapi ketika Hendra menunjukkan foto-foto kertas dengan watermark universitas yang ditemukan di rumahnya, wajah Suryo mulai pucat. Akhirnya, ia menyerah. Baiklah, saya akan cerita, ucapnya lirih. Ia mengaku bahwa bertahun-tahun lalu, Mulyono datang menemuinya dengan sebuah tawaran. Saat itu, Mulyono sedang mempersiapkan diri untuk mencalonkan jabatan tinggi di pemerintahan. Namun ia tidak memenuhi syarat pendidikan. Ia meminta dibuatkan ijazah asli yang diakui, tapi prosesnya tidak resmi. Suryo yang saat itu masih bekerja di bagian administrasi kampus, memiliki akses ke kertas, stempel, dan data mahasiswa. Ia setuju dengan syarat Mulyono membayar jumlah besar. Dia bilang, uang bukan masalah. Asal dokumen itu sempurna dan tidak ada yang curiga, kata Suryo. Nominal yang disepakati membuat penyidik di ruangan itu terdiam, 50 miliar rupiah. Uang itu diberikan secara bertahap, sebagian tunai, sebagian lewat rekening, untuk membayar orang-orang tertentu agar menutup mata. Pengakuan Suryo menjadi kunci. Kini, semua potongan cerita mulai tersambung. Ijazah Mulyono memang dibuat dari bahan resmi, tapi lahir dari transaksi gelap yang mahal dan penuh risiko. Di sudut ruangan, Mulyono hanya menunduk. Kata-kata Suryo menelanjangi rahasia yang ia simpan rapat-rapat selama ini. Sore itu, Mulyono kembali dipanggil ke ruang interogasi. Kali ini, kursi di hadapannya tidak lagi kosong. Suryo sudah duduk di sana, menatapnya dengan wajah campuran rasa bersalah dan pasrah. Hendra, penyidik utama, memulai dengan suara tenang namun menusuk. Pak Mulyono, Suryo sudah bicara. Semua. Tentang pertemuan kalian, tentang uang, dan tentang bagaimana ijazah itu dibuat. Mulyono terdiam. Tatapannya kosong, namun jemarinya menggenggam kursi begitu erat hingga buku-bukunya memutih. Ia menoleh sebentar ke arah Suryo, lalu kembali memandang ke meja. Hendra membuka map tebal berisi bukti. Foto-foto kertas dengan watermark universitas, rekaman percakapan, bukti transfer bernilai fantastis. 50 miliar, Pak. Itu bukan jumlah kecil. Semua ini untuk sebuah ijazah? Tanya Hendra. Ruangan itu hening beberapa detik sebelum Mulyono menarik napas panjang. Waktu itu, saya tidak punya pilihan, ucapnya lirih. Kalau saya tidak punya ijazah itu, saya tidak bisa mencalonkan diri. Dan, saya sudah terlalu jauh untuk mundur. Kata-kata itu keluar seperti pengakuan dosa. Ia mengakui telah meminta Suryo membuatkan ijazah dengan bahan asli kampus. Stempel, tanda tangan, dan format semuanya dibuat seolah resmi. Uang 50 miliar itu mengalir untuk membayar Suryo, membungkam beberapa pihak, dan memastikan dokumen itu lolos dari perhatian siapapun. Suryo menunduk,
tak sanggup menatapnya. Anda tahu konsekuensinya, Pak, kata Hendra dingin. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ini tindak pidana. Mulyono tidak membantah. Ia tahu permainan ini sudah berakhir. Rahasia yang ia jaga selama bertahun-tahun kini terkuak di hadapan aparat, saksi, dan sebentar lagi, di hadapan seluruh negeri. Di luar ruangan, suasana media semakin panas. Berita bocoran hasil penyidikan sudah mulai beredar, dan nama Mulyono kembali menjadi trending di semua lini media sosial. Tinggal menunggu waktu sebelum semua mata melihatnya sebagai simbol keserakahan dan tipu daya yang terbeli dengan uang. Malam itu, hujan turun deras di Jakarta. Di dalam gedung Bareskrim, Mulyono duduk sendirian di ruang tahanan sementara. Suara air menetes dari atap, berpadu dengan dentingan hujan di jendela besi. Wajahnya terlihat letih, seolah seluruh tenaga telah tersedot oleh hari-hari panjang pemeriksaan. Penyidik Hendra berdiri di depan jeruji. Besok pagi, konferensi pers akan digelar. Semua akan tahu, ucapnya singkat. Mulyono hanya mengangguk. Ia tak lagi punya kata-kata untuk membela diri. Ia tahu, saat publik mendengar jumlah uang yang ia keluarkan demi selembar ijazah, kemarahannya akan semakin membuncah. Di ruang lain, tim penyidik menyiapkan berkas perkara. Semua bukti sudah lengkap, hasil uji forensik, jejak transfer uang, pengakuan Suryo, hingga dokumen fisik ijazah yang terbukti dibuat di luar jalur resmi. Kejahatan ini bukan hanya soal pemalsuan, tapi juga korupsi moral yang melibatkan orang-orang dalam sistem pendidikan. Pagi pun tiba. Kamera dan mikrofon memenuhi halaman Bareskrim. Wartawan dari berbagai media sudah siap menyiarkan kabar ini secara langsung. Hendra berdiri di podium, membuka map berwarna hitam. Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan Mulyono, mantan pejabat, sebagai tersangka dalam kasus pembuatan ijazah ilegal menggunakan fasilitas resmi universitas. Tersangka membayar sejumlah 50 miliar rupiah untuk memperoleh dokumen tersebut demi memenuhi syarat pencalonan jabatan. Kata-kata itu menggema. Kilatan kamera berulang kali menyambar. Di layar-layar televisi rumah penduduk, wajah Mulyono terpampang. Di media sosial, ribuan komentar mengalir, marah, kecewa, dan tak percaya bahwa seseorang rela menggelontorkan uang sebesar itu hanya demi sebuah gelar. Di balik semua gemuruh itu, Mulyono hanya duduk diam di kursi interogasi, menundukkan kepala. Hujan yang turun sejak pagi masih terus membasahi Jakarta, seolah mencuci bersih jalanan, namun tak mampu membersihkan noda yang ia tinggalkan dalam sejarah hidupnya. Rahasia yang ia simpan puluhan tahun akhirnya runtuh. Dan runtuhnya itu terdengar oleh seluruh negeri. Sahabat Langkah Kisah, dari perjalanan panjang cerita ini kita mendapatkan satu pelajaran penting yang tak boleh diabaikan. Kebohongan, sekecil apapun, akan selalu membawa kita kepada jalan yang rumit dan berliku. Ketika seseorang memilih jalan yang salah demi ambisi pribadi, ia mungkin merasa telah mengamankan posisinya, namun sesungguhnya ia sedang menyiapkan jurang yang suatu hari akan menelannya. Mulyono, dengan segala kekuasaan dan harta yang ia miliki, mencoba menutupi kekurangan masa lalunya dengan jalan pintas. Ia membayar begitu mahal, hingga mencapai 50 miliar rupiah, demi selembar ijazah yang tampak sah di mata banyak orang. Namun, uang sebanyak itu tidak pernah bisa membeli ketenangan hati, apalagi menghapus jejak kesalahan. Selembar kertas yang seharusnya menjadi bukti perjuangan belajar, justru berubah menjadi simbol kebohongan yang akhirnya membongkar semua kedoknya. Kita belajar bahwa gelar dan jabatan tidak akan berarti jika dibangun di atas fondasi kebohongan. Gelar akademik sejatinya adalah hasil dari keringat, waktu, dan usaha yang jujur. Ketika gelar itu didapat dengan memanipulasi sistem, yang kita genggam bukanlah kehormatan, melainkan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kekuasaan dan uang bisa mempengaruhi banyak hal, tapi tidak bisa mengalahkan kebenaran. Buktinya, meskipun Mulyono berusaha keras menutupi masa lalunya, bukti demi bukti akhirnya berbicara. Ilmu forensik mengungkap ketidakcocokan tinta dan kertas,
penyelidikan keuangan menemukan aliran dana mencurigakan, dan saksi kunci yang akhirnya memilih berbicara menguatkan semua fakta. Integritas adalah modal terbesar yang dimiliki seseorang. Tanpa integritas, semua pencapaian hanyalah topeng yang mudah robek. Kejujuran mungkin membuat jalan kita terasa lebih lambat, tetapi setiap langkahnya kokoh dan tidak mudah runtuh. Sedangkan kebohongan, seberapapun cepat mengantarkan kita ke puncak, akan membuat kita terjatuh dengan cara yang menyakitkan. Sahabat langkah kisah, marilah kita renungkan, betapa banyak orang yang rela mengorbankan nama baik, harga diri, bahkan masa depan hanya demi sebuah pencapaian instan. Padahal, pencapaian sejati lahir dari usaha tulus yang diberkahi oleh Allah. Setiap kita mungkin dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, tetapi selama kita memegang teguh prinsip kejujuran, kita akan terhindar dari aib yang kelak akan menghancurkan segalanya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa harga diri tidak bisa dibeli, dan bahwa kehormatan dibangun dari kebenaran, bukan dari uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita terus bersyalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe channel Langkah Kisah, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah nyata penuh hikmah yang dapat menjadi cermin kehidupan dan pelajaran berharga untuk kita semua.